Jika robot vacuum cleaner Anda tiba-tiba bisa menembak pistol dan membuat keputusan hampir sadar, Anda mungkin akan menghancurkannya dengan palu godam sampai bajingan itu diam, kan? Nah, inilah dalam skala global, perdebatan yang persis sedang terjadi saat ini seputar sistem senjata otonom mematikan. Senjata-senjata ini berbeda dari drone pintar manapun yang pernah dikembangkan sejauh ini karena mereka mampu memutuskan sendiri siapa yang akan dibunuh. Jika itu terasa seperti puncak kengerian buatan manusia yang sulit dipahami, selamat datang di acara ini. Kamu tidak sendirian, mayoritas orang di dunia pasti sependapat. Namun saat ini, negara-negara besar bahkan masih kesulitan untuk sepakat tentang apa itu laos dan masih jauh dari kata sepakat mengenai perjanjian regulasi yang telah menyebabkan perkembangan mereka yang luar biasa. Jadi, apa itu laos dan apa yang bukan? Sekarang, isu utama seputar laos, sistem senjata otonom mematikan. Saya merasa sepanjang video ini hanya membahas hukum. Namun faktanya, tidak ada definisi yang disepakati untuk istilah itu. Ini hal pertama yang akan kamu temui di situs PBB tentang laos. Departemen Pertahanan Ayasa mendefinisikan sistem senjata otonom mematikan sebagai sistem yang setelah diaktifkan bisa memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia lebih lanjut. Ini mungkin definisi laos paling akurat hingga PBB mengakui definisi internasional formal. Dengan definisi itu, orang bisa mengira ranjau darat juga termasuk laos, benar? Setelah dipasang operator, ranjau akan menyerang targetnya, orang yang mengaktifkannya tanpa campur tangan manusia. Namun, mereka menjawab bahwa sebenarnya tidak demikian. Ranjau darat adalah sistem pertahanan otomatis, tidak seperti laos yang sebenarnya. Ranjau tidak bisa memilih target mana yang akan diserang. Sebaliknya, ranjau akan menyerang apapun yang mengaktifkannya. Manusia, kelinci, atau bola sepak bisa saja sial. Jika mengaktifkan ranjau darat, ranjau akan menyerang dan itu pengalaman buruk. Berbeda dengan ranjau darat, laos menggunakan sistem robotik dan AI kompleks untuk melacak serta memilih target. Namun, sebenarnya mereka tidak benar-benar bisa memilih. Mereka mengikuti pedoman dari operator manusia, namun ini sudah hampir seperti kehendak bebas mesin. Walau bukan definisi formal, secara umum laos sejati diakui mampu mendeteksi target, menavigasi, merencanakan lintasan, dan mengambil keputusan di medan perang secara mandiri. Sebaliknya, ranjau darat tidak bisa melakukan hal-hal itu. Yang bisa dilakukannya hanyalah meledak saat dipicu, mirip seperti balita yang kecanduan gula ketika Anda menolak memberinya permen. Meskipun dengan cara berbeda. Definisi laos yang formal dan tepat sangat diperlukan karena banyak senjata masuk dalam definisi laos yang masih terlalu umum. Dan sulit untuk melakukan percakapan yang konkret tentang senjata-senjata ini dan mengatur penggunaannya jika kita bahkan tidak bisa sepakat tentang apa itu sebenarnya. Ini memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Negosiasi amunisi klaster dimulai sebelum ada definisi yang disepakati, seperti halnya konvensi senjata biologis ditandatangani meski definisi agen dan racun tingkat senjata belum disepakati. Bagaimana dengan sistem senjata jarak dekat? Phalanx adalah salah satu sistem senjata jarak dekat paling terkenal dan lebih kompleks dari ranjau darat karena mampu mendeteksi ancaman, membidik, serta menembak. Proses ini jauh lebih rumit dari sekadar aktivasi pemicu sederhana. Secara teori, Phalanx sesuai dengan definisi laos saat ini, tapi bukan laos karena tidak ada proses pengambilan keputusan dan sistemnya tidak sepenuhnya otonom. Phalanx CIWS adalah sistem penjaga yang memakai parameter yang ditetapkan operator untuk menentukan dan menembak ancaman. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama untuk Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel yang merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling maju yang ada. Bisa mengenali ancaman, menargetkan, lalu menembak. Sekali lagi, ini bukan laos, meski sesuai definisi laos karena mampu menargetkan secara otonom. Ranjau darat, Iron Dome, dan Seaweed sama-sama tidak butuh intervensi manusia. Operator manusia hanya menyiapkan, sisanya berjalan otomatis karena butuh reaksi cepat, seperti Iron Dome. Jika sistem mendeteksi sebuah rudal yang menuju ke area yang dilindungi, tidak ada waktu bagi operator manusia untuk memverifikasi apakah rudal itu benar-benar target yang sah. Sistem itu harus beroperasi secara refleks. Ini mungkin cara termudah membedakan sistem senjata otonom sejati dan sistem dengan tingkat otonomi tinggi, tapi tidak sepenuhnya otonom. Laos palsu bekerja dengan prinsip otak reptil, hanya aksi dan reaksi. Mereka tidak bisa mengambil keputusan atau bernavigasi atau melakukan proses rumit lainnya. Satu-satunya alasan mereka tanpa operator manusia adalah karena tidak ada waktu untuk keputusan manusia. Jadi, jika semua sistem senjata ini bukan laos sesungguhnya, lalu apa itu laos? Kementerian Pertahanan Inggris mendefinisikan sistem senjata otonom sebagai sistem yang mampu memahami maksud dan arahan tingkat tinggi.
Sistem tersebut dapat bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini mampu memutuskan tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif tanpa bergantung pada pengawasan dan kendali manusia, meskipun keterlibatan manusia dengan sistem tersebut mungkin masih ada. Meskipun aktivitas keseluruhan dari pesawat tanpa awak yang otonom akan dapat diprediksi, tindakan individu mungkin tidak demikian. Akhir kutipan. Itu benar-benar penjelasan yang panjang lebar. Pemerintah Inggris, bukankah mereka punya aturan bahasa Inggris yang sederhana? Mereka hanya perlu menjelaskan sesuatu dengan sederhana. Sulit untuk dibaca, tapi ini adalah definisi yang jauh lebih akurat. Mereka juga menyoroti bahwa tindakan senjata otonom bisa tak terduga, yang sangat penting. Baru-baru ini, di saluran ini, kami menerbitkan video tentang U-Hawk, sebuah helikopter Black Hawk otonom yang saat ini sedang dikembangkan dan itu akan digunakan terutama untuk transportasi kargo. Sistem AI on board bernama Matrix sangat canggih sehingga U-Hawk bisa dioperasikan hampir semua orang. Ini mengubah helikopter menjadi simulator penerbangan point and click. Seperti yang telah dibuktikan sistem ini berkali-kali, bahwa sistem ini mampu merencanakan rute penerbangan sesuai dengan semua peraturan penerbangan dan melakukan perjalanan secara mandiri. Semua yang harus dilakukan operator hanyalah memberikan perintah, lepas landas dari sini dan mendarat di sana, dan U-Hawk akan melakukannya. Ini sangat keren. Tonton videonya. Namun, rute penerbangannya sendiri tidak dapat diprediksi. Itulah yang penting untuk topik kali ini. Sampai sistem Matrix merencanakannya, operator tidak tahu rute mana yang akan diambil U-Hawk. Tingkat pengambilan keputusan individu inilah yang membuat U-Hawk otonom. Meski bukan senjata, U-Hawk tetap contoh alat militer otonom yang hebat. Masih memerlukan tingkat masukan manusia yang minimal, dan Anda bisa berargumen bahwa itu belum benar-benar otonom selama masih membutuhkan hal itu. Tapi menurut logika itu, tidak ada satupun yang benar-benar otonom, karena setiap orang dan segala sesuatu merespons masukan dari orang lain. Contoh yang baik dari otonomi berbasis AI adalah kenyataan bahwa jika diserang di udara, U-Hawk akan melakukan manuver penghindaran secara otomatis, memutuskan apakah akan kembali ke pangkalan atau melanjutkan misi, dan merencanakan ulang rute penerbangannya jika diperlukan. Tingkat pengambilan keputusan inilah yang membentuk laws dan akan ada contoh nyatanya. Robotika dan AI berperan besar dalam laws. Walau AI bukan prasyarat, kini AI dianggap pada di setiap laws. Ini wajar karena AI telah menjadi kekuatan teknologi utama beberapa tahun terakhir dan kompleks militer industri segera terlibat saat teknologi ini berkembang. Tidak semua laws menggunakan AI, tetapi sebagian besar menggunakannya untuk memperlancar kemampuan otonom mereka. Secara spesifik, AI digunakan untuk menganalisis data secara waktu nyata dan tanpa input operator, serta membuat keputusan yang relevan dengan misi berdasarkan analisis tersebut. Intinya, senjata dapat mengambil keputusan sendiri atau menyesuaikan tindakan sesuai situasi. Contohnya, kecerdasan buatan digunakan untuk mengidentifikasi dan menandai objek penting saat pemindaian dan pengintaian. Kecerdasan buatan bisa menganalisis gambar lebih cepat dari manusia dan mengidentifikasi objek signifikan. Namun, semua yang dibahas masih teori dan kita patut bersyukur. Hanya ada sedikit contoh pengembangan dan penggunaan LAWS di kehidupan nyata. Penggunaan praktis LAWS yang khusus terkait senjata, sesuai namanya. Perbedaan antara drone, senjata pertahanan otomatis, dan LAWS adalah kenyataan bahwa sementara drone dioperasikan oleh manusia dan senjata pertahanan otomatis merespons terhadap objek apapun dengan mengaktifkan pemicu yang telah diatur sebelumnya, senjata otonom menggunakan algoritma untuk mengambil keputusan apakah akan menyerang atau tidak. Senjata ini diprogram untuk mengenali dan membunuh target berdasarkan data sensor seperti pengenalan wajah. Itu kutipan langsung dari Autonomous Weapons Watch, organisasi nirlaba dunia yang memantau perkembangan LAWS selama lebih dari 1 dekade. Dari 3 jenis senjata berotonomi, LAWS paling otonom dan paling sedikit butuh campur tangan manusia. Saat ini, laporan penggunaan LAWS dalam pertempuran sangat sedikit, meski ada beberapa insiden. Oktober 2025, Vladimir Putin menyatakan Rusia berhasil menguji kendaraan Poseidon baru. Poseidon adalah torpedo atau kendaraan bawah air otonom bertenaga nuklir yang dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, namun Rusia diduga memilih opsi nuklir. Poseidon didesain untuk diluncurkan dari kapal selam, mirip dengan U-Hawk. Sistem ini menerima masukan samar dan berupaya memaksimalkannya. Kami pikir Rusia adalah karakter yang sering distereotipkan, dan informasi tentang hal ini sulit untuk ditemukan. Secara teori, komandan bisa memerintahkan Poseidon menghancurkan kelompok tempur kapal induk yang berjarak ribuan mil dan Poseidon akan melakukannya.
Secara teori, Poseidon seharusnya bisa menjelajahi laut, menemukan kapal musuh, dan memakai persenjataannya. Teknologi ini, yang lucunya, intinya hanya bergerak sangat-sangat lambat untuk menghindari deteksi, mendekat cukup dekat, lalu meledak. Poseidon diduga memiliki bom kobalt, menjadikannya senjata radiologis serangan kedua. Itu sudah terdengar buruk, tapi ternyata bisa lebih buruk lagi. Karena 3 negara adidaya militer utama telah mengembangkan rudal otonom selama lebih dari 1 dekade. Tomahawk Block 4 dapat mengubah target saat terbang, namun hanya atas perintah operator. Pada 2009, Amerika Serikat mulai mengembangkan rudal anti kapal jarak jauh yang bisa memilih target secara otonom. LRASM menggunakan sistem penargetan internal untuk memperoleh target secara mandiri tanpa perlu intelijen sebelumnya atau dukungan peluncur. Rudal ini tahan gangguan dan tetap bisa terbang meski kehilangan kontak GPS, baik dari pesawat maupun kapal. Cara kerjanya yang dibayangkan adalah dengan mengatur jalur penerbangan yang terdiri dari beberapa titik waypoint dan menginstruksikan LRASM untuk mengikuti jalur penerbangan tersebut. Tetap waspada terhadap kapal musuh tertentu. Anda bisa membuat daftar target kapal yang diizinkan dan menginstruksikan untuk tidak menyerang kapal musuh lain. LRASM kemudian mengikuti jalur penerbangan dan sudah cukup berkembang untuk menavigasi mengelilingi potensi ancaman jika mendeteksinya. Jika mendeteksi kapal musuh di luar daftar target, LRASM akan terbang mengelilingi, menghitung ulang rute, bahkan melewati waypoint untuk menghindari deteksi dan kehancuran. Saat menemukan target dalam daftar, LRASM menghitung sudut pendekatan optimal untuk menghindari senjata jarak dekat, menentukan titik tumbukan, turun ke sea skimming, lalu menyerang. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan yang perlu dilakukan komandan hanyalah mengatur jalur penerbangan untuk misil tersebut. Beri daftar target, tepuk punggungnya, lalu suruh buat pelatih bangga. Rusia dan Tiongkok menanggapi pada 2016, 2 tahun sebelum LRASM digunakan, dengan mengumumkan pengembangan misil otonom mereka sendiri. Jenderal Viktor Bondarev, Komandan Angkatan Udara Rusia saat itu, mengumumkan pesawat tempur siluman Tupolev Padar akan dilengkapi misil jarak jauh dengan kemampuan otonom. Namun, sudah 10 tahun sejak pengumuman itu, kita belum melihat prototip Padar maupun misilnya. Rusia sudah memiliki senjata serupa sejak 1983, yaitu rudal anti kapal P-700 Granite yang bisa ditembakkan berkelompok 4-8 unit dalam formasi 7-1. Satu rudal akan naik dan turun selama perjalanan, memberi kelompok info tentang target potensial. Rudal-rudal ini terhubung membentuk jaringan untuk berkomunikasi dan memprioritaskan target sesuai instruksi yang diprogram. Namun, hal ini belum pernah dibuktikan dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya beberapa orang berpikir Uni Soviet hanya mengada-ada semuanya yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Tapi mereka jelas tidak banyak mengada-ada. Jadi, siapa yang tahu? Tiongkok juga mengumumkan hal serupa, namun mereka sangat tertutup dan berhasil merahasiakan semua rencananya sehingga kita tidak menemukan apa-apa. Rusia mengembangkan kendaraan otonom lapis baja Saratnik, artinya rekan seperjuangan oleh Kalashnikov. Saratnik adalah kendaraan darat tanpa awak seberat 7 ton dengan otonomi bervariasi, bisa dioperasikan jarak jauh, semi-otomatis, atau berjalan sendiri dengan perintah samar. Kabarnya, kendaraan ini bisa terhubung dengan UAV di atas medan perang, sehingga Saratnik mendapat informasi untuk mengambil keputusan tempur. Kendaraan ini bisa dipasangi senapan mesin 12,7 dan 7,62 mm, peluncur granat 30 mm, serta peluncur granat otomatis 40 mm, serta rudal anti-tank. Desain ini pertama kali diperkenalkan pada sebuah pameran militer di Moskow pada tahun 2016. Ngomong-ngomong, kalau itu terdengar seperti baru kemarin, ini pengingat harian bahwa 2016 sudah 1 dekade yang lalu dan kamu semakin tua. Saya sudah hampir 40 tahun dan sistemnya tak pernah terdengar lagi sejak saat itu. Saat dipamerkan, analis militer Rusia Alexei Ram mengatakan bahwa, dan saya kutip, masih belum jelas bagaimana alat ini akan membedakan target kombatan dari warga sipil. Mengesampingkan ironi dari pernyataan itu tentang senjata Rusia, sepertinya mereka masih belum menyelesaikan masalahnya, itulah sebabnya senjata tersebut belum masuk dinas. Kisahnya serupa dengan marker kendaraan tempur darat tanpa awak 3 ton dengan otonomi tinggi. Kendaraan ini dikembangkan sejak 2018, meski belum diproduksi massal atau digunakan, hasil uji coba menunjukkan potensinya. Marker dirancang bergerak di depan infanteri dan terutama untuk pengintaian. Ini mampu menganalisis area di depan dengan kedalaman penglihatan 100 meter dan menggunakan model AI-nya yang dapat mengomunikasikan apa yang ditemukannya ke markas besar. Model ini bisa merencanakan jalur, berkomunikasi, dan mengendalikan drone di atas seperti Saratnik. Jika menghadapi kendaraan lapis baja, ini bisa memutuskan mundur atau bertempur sesuai kemungkinan hasil yang menguntungkan.
Jika masuk dinas, alat ini mungkin dipakai untuk pengintaian malam. Namun, marker ini belum terbukti berbahaya dan belum diproduksi. Tapi, tahukah Anda apa yang sudah diproduksi? Kargu STM Kargu adalah drone kecil loitering munition yang mampu menyerang secara otonom. Ini digunakan di Azerbaijan dan Turki, tempat asalnya, dan memang dirancang untuk digunakan secara berkelompok. Ini adalah drone pertama yang membunuh manusia secara otonom. Pada tahun 2020, sebuah drone Kargo 2 secara otonom memburu satu unit LNA menyerang dan membunuh salah satu kombatannya. Menurut laporan resmi, drone tersebut bertindak sepenuhnya secara otonom. Drone itu menyerang target atas inisiatifnya sendiri. Peristiwa ini diakui PBB sebagai serangan drone otonom pertama pada manusia. Apakah Anda menerima sertifikat dari Amerika Serikat? Menurut STM, drone ini dapat mengenali target lewat pengenalan wajah, mengordinasikan serangan, dan merencanakan rute terbang. Drone kargo bisa membatalkan misi atau menghancurkan diri, dan lebih parahnya, drone ini dirancang beroperasi berkelompok, bukan sendiri. Dan bagaimana jika armada drone kecil yang dipenuhi bahan peledak terbang di udara dengan kecepatan 70 km per jam, mengacungkan senjata otonom ke dada Anda pun belum cukup menyadarkan betapa menakutkannya ide ini. Maksud saya, apalagi? Itulah yang terjadi di Gaza pada Mei 2021. IDF menyatakan Hamas meluncurkan proyektil dari lokasi tersembunyi dan unit hantu eksperimental Israel mengembangkan cara untuk menghancurkannya serta menciptakan taktik baru. Mereka berhasil menjalankan tugas ini dengan mengerahkan kawanan drone pengintai ke seluruh jalur Gaza. Tiap kawanan memantau sektor tertentu. Saat terdeteksi, drone bertindak sebagai peninjau depan dan memandu pesawat bersenjata untuk menghancurkan lokasi peluncuran. Komandan unit hantu yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan menyatakan hal tersebut. Unit itu telah menjalankan lebih dari 30 misi dengan kawanan drone, mengumpulkan intelijen akurat dan mendukung serangan drone lain ke target. Meski kawanan drone bukan hal baru, militer Israel memakai drone untuk mengordinasi serangan dalam demonstrasi mengerikan otonomi senjata. Pentingnya otonomi semakin meningkat seiring dengan bertambah besarnya jumlah kawanan drone. Mengendalikan kawanan kecil masih bisa dilakukan beberapa operator, tapi seluruh kawanan tidak mungkin menurut ahli drone Israel, Tal Inbar. Inbar menyatakan jika Anda punya 5 drone, cukup kendalikan satu dan sisanya meniru gerakan drone itu. Tetapi ketika Anda memiliki kawanan yang lebih besar, bagaimana mereka menjalankan misinya, operator Anda tidak selalu tahu atau mengendalikan secara waktu nyata. Misalnya, Anda memiliki 50 pesawat di udara. Yang lebih pintar bisa mengirim 5 drone ke satu jalan dan 5 lainnya ke tempat lain atau terbang dalam formasi tertentu. Dan meskipun tingkat otonomi dan pengaturan diri yang tinggi seperti itu sangat mengesankan dari sudut pandang teknologi dan ilmiah murni, gagasan tentang drone kamikaze terbang yang memberitahu drone kamikaze lainnya kemana dan bagaimana harus terbang serta siapa yang harus menjadi target tampaknya agak menyeramkan. Militer Amerika Serikat mensimulasikan perang drone pada 2018, 3 tahun sebelum pertempuran ini, dan menemukan bahwa kawanan drone AI jauh lebih kuat daripada drone yang dikendalikan secara individu. 800 drone simulasi dalam kawanan otonom lebih efektif mengenai target dibandingkan 1000 drone independen, semua senjata otonom ini. Itu hanya puncak gunung es, padahal ribuan konsep kini tengah dikembangkan. Ada PS Killer Kamikaze, memang nama aslinya bentuknya mirip bola football Amerika. Tentara melemparnya ke arah musuh lalu membiarkannya. Quarterback itu harus ada cornerback di tentara, dia yang melempar bola kan? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang football Amerika. Drone itu aktif di udara, menganalisis area di depan, dan memutuskan siapa yang akan dibunuh, semuanya dalam hitungan detik. BAE Systems sudah jauh dalam tahap pengujian Strix UAV, drone otonom penuh dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. Pengembang menyatakan UAV ini sepenuhnya otonom, meski tetap diawasi operator. UAV ini dapat lepas landas, terbang, dan menjatuhkan 200 kg amunisi jika diizinkan operator. Orang enggan mempercayakan petasan pada yang tak bisa diandalkan, tapi justru mempercayakan bom seukuran sepeda motor pada AA. Perancis dan Inggris mengembangkan rudal Spear 3 sejak 2006. Rudal ini dikabarkan bisa mengidentifikasi target secara otonom dan memutuskan menyerang tanpa input operator. Rusia sedang mengembangkan drone mereka secara besar-besaran dan mereka justru meningkatkan produksinya sejak menginvasi Ukraina. Drone S-71M bisa diluncurkan dari Su-57 dan beroperasi mandiri. Drone ini bisa mendeteksi dan menghancurkan target sendiri. Mirip rudal Spear 3, ada juga pesawat tempur otonom S-70 Okhotnik B yang dikembangkan lebih dari 1 dekade. Rusia dilaporkan sudah mengerahkan pesawat tempur ini di Ukraina. Dan ini adalah salah satu drone dengan desain paling fleksibel karena dapat dioperasikan oleh operator di darat, pilot pesawat tempur di dekatnya, atau dapat beroperasi sepenuhnya secara otonom. Drone ini mampu membawa senjata 2 ton dan melaju hingga 1000 km per jam.
Dan menurut beberapa laporan, selain pengeboman yang cukup mudah diprogram, drone ini juga mampu bertempur melawan pesawat lain di udara. Pada Su-57 pilot cukup menunjuk target di darat atau pesawat lain, lalu Okhotnik akan mengeksekusinya sendiri. Okhotnik jadi contoh nyata bahaya senjata otonom. Apa jadinya jika mesinnya bermasalah? Pada 2024 pesawat tempur Okhotnik hilang kontak dengan pengendali dan bergerak menuju wilayah udara Ukraina. Karena tak bisa mengendalikan drone, Rusia mengerahkan pesawat tempur untuk menembaknya jatuh. Sulit untuk menggunakan kata memahami ketika berbicara tentang senjata otonom, karena kecerdasan buatan sebenarnya tidak benar-benar memahami sesuatu seperti kita. Namun, itu istilah yang paling sesuai dengan cara kerja sistem ini menurut instruksi manusia. Pesawat tempur ini pernah salah memahami perintah arah, lalu bagaimana jika sistem senjata otonom keliru memahami perintah menembak? Vita, perusahaan Rusia telah mengirimkan lebih dari 3.000 drone kamikaze ke pasukan Rusia di Ukraina dan mampu memproduksi 6.000 drone per bulan. Bagaimana jika sekelompok drone pembunuh kecil yang bisa mendeteksi dan menyerang target sendiri salah memahami perintah? Kita tidak akan membahas semua sistem senjata otonom yang ada, karena jika dilakukan, video ini akan sangat panjang. Perlu diketahui, semua kekuatan militer besar kini menerjunkan sistem ini. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jerman, Turki, Israel, Prancis, Inggris, kedua Korea, dan Australia, serta beberapa kekuatan kecil lain mungkin segera bergabung. Berikut cara kerja teknologi perang jika musuh utama mengembangkan senjata yang belum Anda miliki. Anda pun harus ikut mengembangkannya sebagai langkah daya tangkal. Inilah satu-satunya alasan utama mengapa kita memiliki begitu banyak senjata nuklir di seluruh dunia. Namun, hal tentang senjata nuklir adalah bahwa senjata tersebut diluncurkan oleh manusia, biasanya manusia yang berpendidikan tinggi dan berpangkat tinggi yang disebut sebagai perwira militer. Keputusan peluncuran biasanya diambil setelah rapat panjang, atau saat menghadapi serangan senjata EI, kita membiarkan senjata itu mengambil keputusan sendiri dan itu sangat menakutkan. Meskipun senjata-senjata ini tidak memiliki kemampuan destruktif seperti senjata nuklir, setidaknya untuk saat ini memang belum. Nuklir tidak bisa mengubah arah dan menyerang target lain saat meluncur. Inilah sebab munculnya debat tentang sistem senjata otonom dan kebingungan kolektif kita. Ini terdengar seperti awal dari momen sudah kubilang yang paling jelas dan bisa dihindari. Inilah abad ke-21 etika dan masa depannya. Ada 5 masalah utama soal sistem senjata otonom mematikan. Pertama adalah celah akuntabilitas. Senjata-senjata ini bisa membunuh lebih banyak orang atau salah sasaran. Jika terjadi, pengadilan akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan perang. Jika tentara salah tembak warga sipil, dia diadili. Jika drone membunuh orang yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Drone itu mengambil keputusan sendiri, jadi siapa yang bertanggung jawab? Operator, komandan, pihak yang memutuskan penggunaannya, atau insinyurnya? Belum ada badan pemerintah di dunia yang menjawab pertanyaan ini. Filsuf Robert Sparrow membandingkan senjata otonom dengan tentara anak-anak. Meski bertanggung jawab secara kausal, mereka tak bisa dimintai pertanggungjawaban moral. Masalah kedua adalah dampak senjata otonom pada ketidakstabilan global. Biaya produksi rendah membuat sistem senjata ini menarik bagi kelompok bersenjata non-negara karena tampak sebagai senjata pilihan utama untuk terorisme, genosida, dan pembunuhan politik. Kedua, senjata ini dilatih dengan data rahasia dan bisa berinteraksi tak terduga dengan sistem musuh. Ini bisa memicu eskalasi kilat yang tak disengaja karena operator tidak dapat segera mengambil alih. Masalah lain adalah kerentanan sistem terhadap serangan siber. Jika pasukan musuh berhasil meretas sistem senjata otonom dan menggunakannya untuk menyerang pasukan yang seharusnya mengoperasikannya, maka bencana akan terjadi. Masalah keempat adalah ketidakpastian senjata otonom. Karena keputusan didasarkan rangsangan lingkungan, perilaku mereka bisa tak terduga. Poin terakhir yang sering disampaikan para pemimpin agama, termasuk Paus, adalah mesin tidak boleh memutuskan hidup mati. Walau manusia tak sempurna menilai karakter, kita tetap lebih layak daripada mesin yang bercosplay sebagai filsuf. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berupaya melarang sistem senjata otonom sepenuhnya hampir 1 dekade sejak 2018. Sekjen Antonio Guterres menegaskan senjata otonom mematikan tak dapat diterima secara politik, sangat menjijikan secara moral, dan menyerukan pelarangannya di hukum internasional. Setelah menyadari penentangan negara adidaya, mereka hanya mengusulkan instrumen pengawasan yang mengikat secara hukum. Dalam agenda baru untuk perdamaian tahun 2023, Sekretaris Jenderal kembali menegaskan seruan ini merekomendasikan agar negara-negara menyelesaikan paling lambat tahun 2026 sebuah instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang sistem senjata otonom mematikan yang beroperasi tanpa kendali atau pengawasan manusia dan yang tidak dapat digunakan sesuai dengan hukum humaniter internasional serta mengatur semua jenis sistem senjata otonom lainnya. Para penandatangan perjanjian tersebut harus mengikuti aturan yang serupa dengan ini.
memberikan pelatihan dan instruksi tepat pada operator sistem senjata otonom, serta memastikan sistem tetap berada di bawah kendali dan penilaian manusia sepanjang siklus hidupnya. Ini justru bertentangan dengan tujuan sistem senjata otonom, batasi jenis target dan jumlah serangan yang dapat dilakukan sistem. Saat perekaman, 12 negara menolak usulan instrumen tinjauan hukum. Amerika Serikat, Israel, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Belarus, Inggris, India, Polandia, Jepang, Estonia, dan Australia. Tiongkok mendukung badan pengawas. Banyak orang menunjukkan bahwa sebuah perjanjian akan menjadi tidak efektif jika negara-negara yang menggunakan senjata otonom menolak untuk menandatanganinya. Itu memang agak benar. Namun, Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat menolak meratifikasi Perjanjian Ranjau Darat 1997. Ketiga negara itu tetap membatasi penggunaan dan produksi ranjau anti-personel. Tentara Rusia tetap memasang ranjau di bawah jenazah tentara Ukraina, sehingga menewaskan tentara dan petugas medis yang mencoba mengambilnya. Sebuah perjanjian juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi penyebaran senjata otonom. Bahkan jika negara adidaya dunia menolak untuk menandatanganinya, wacana negatif yang umum mengenai senjata tersebut dapat memperlambat produksi dan mencegah penyebarannya di wilayah yang tidak stabil. Meskipun sudah banyak upaya untuk membatasi penyebarannya, senjata otonom akan terus berkembang dan bertambah selama negara adidaya tetap mendanai riset dan pengembangannya. Masa depan oleh karena itu tampaknya agak suram saat ini. Tiongkok sedang mengembangkan kapal-kapal yang sepenuhnya otonom yang mampu meluncurkan rudal, tanpa satupun awak yang dibutuhkan di atas kapal tersebut. Rusia dan Amerika Serikat telah maju pesat dalam pengembangan jet tempur otonom. Jika Tiongkok, misalnya, melancarkan serangan terhadap Taiwan dan menggunakan serangan elektronik serta kinetik untuk mengganggu komando sekutu, Amerika Serikat dapat menggunakan sistem senjata otonom yang beroperasi secara mandiri untuk melakukan serangan balasan. Ini tampaknya adalah masa depan yang sedang kita tuju, dan menurut para ahli robotika, kita juga sedang menuju momen Oppenheimer di generasi kita, yaitu pemberhentian terakhir sebelum loss menjadi hal yang biasa terjadi dalam peperangan. Memberi mesin kekuatan untuk mengambil nyawa, padahal mereka tak paham arti hidup, tampak seperti ide buruk. Apakah kita akan menghentikan diri kita sendiri sebelum kita tergelincir ke jurang paling licin yang pernah ada? Waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton.